محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسرة المنير. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى قال عظيم ولم يزل قائلا عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا فاعف عنهم واصفح. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, tidak intinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia-Nya, nikmat-Nya yang tidak henti-hentinya selalu dilimpahkan kepada kita semuanya. Baik itu nikmat lahir maupun nikmat batin, nikmat-nikmat Allah yang kita minta dan lebih banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang tidak kita minta. Sudah barang tentu nikmat yang paling agung, yang paling besar adalah nikmat iman. Karena nikmat iman itulah kita senantiasa digerakkan untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya yang diistilahkan dengan takwa. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita, uswah kita, qudwah kita, teladan kita, yang jika kita senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya, menjadikan Rasulullah sebagai contoh kehidupan kita, maka kita akan menjadi bagian umat Muhammad SAW yang layak berharap kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Sidang Jumat rahmatullah, perjalanan seorang muslim dimulai dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam syahadat itu terkandung beberapa hal. Yang pertama adalah ikrar, pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah mitsaq, yaitu janji. Seseorang bersyahadat adalah telah berjanji untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan Rasulullah SAW yang sering disebut dengan mitsaq. Juga di dalam syahadat itu terkandung juga sumpah. Jadi sungguh-sungguh, bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang luar biasa. Seseorang itu sudah syahadat. Maka jika seseorang sudah syahadat dengan benar, ibarat pohon, akarnya itu sudah kokoh, kemudian muncullah batang pohon, ada ranting-ranting, cabang, daun, bunga, maka akan menghasilkan buah. Apa itu buahnya? Buahnya adalah akhlak. Rasulullah SAW diutus oleh Allah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya telah diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Jadi iman yang benar akan selalu menghasilkan akhlak yang baik.
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bisa jadi orang itu sudah merasa iman tetapi tidak membuahkan akhlak. Nah, ini harus kita senantiasa evaluasi. Di antara akhlak yang paling penting dalam Islam, bahkan menjadi salah satu dari sifat Rasulullah SAW, adalah sifat amanah, bisa dapat dipercaya. Rasulullah punya akhlak fatonah, amanah, tabligh, empat hal yang menjadi sifat Rasulullah SAW. Salah satunya adalah amanah, bisa dipercaya. Mestinya seorang muslim itu adalah orang yang sangat dipercaya. Rasulullah juga mempunyai sifat yang mengandung amanah, adalah al-amin. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai, bahkan mungkin diri kita sendiri, harus diakui, kadang-kadang kita tidak amanah. Dari mulai hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Sudah barang tentu ketika seseorang muslim ini tidak bisa dipegang amanahnya, ini membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan masyarakat. Maka pertanyaannya adalah, kenapa seorang mukmin tidak amanah? Tidak amanah ini dalam banyak hal, dalam beberapa level. Ada orang tidak amanah kepada diri sendiri, juga tidak amanah terhadap keluarganya, tidak amanah. Kalau diberi jabatan tidak amanah. Kalau jadi wakil rakyat tidak amanah. Kalau jadi pemimpin tidak amanah. Ini sungguh sangat membahayakan sekali. Jauh dari cita-cita Rasulullah untuk liutamima makarimul akhlak. Pertanyaannya adalah, kenapa orang mukmin kok tidak amanah? Ini barangkali yang perlu kita jadikan evaluasi diri kita. Di dalam surat Al-Maidah yang tadi saya baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa bima naqsihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhihi wa nasu hazzan mimma dzukiru bih wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalila. Al-ayat. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan, di ujung pertama adalah fabima naqdihim, yang terakhir la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum. Ini yang terakhir ini adalah orang itu menjadi khianat, lawan dari amanah, tidak menepati janji, menciderai janji. Sebabnya apa? Sebabnya adalah fabima naqdihim, karena sebab mereka itu merusak janji. Ini bukan merusak janji artinya sama manusia saja, tapi merusak janji yang pokok dalam kehidupan kita adalah merusak janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan bahwa syahadat itu adalah janji. Salah satu unsur penting itulah dalam syahadat adalah mitsaq, itu janji. Maka begitu orang senantiasa masih memegang janjinya kepada Allah, untuk taat kepada Allah, meninggalkan larangan Allah, maka insya Allah tidak akan terkena apa yang namanya sifat tidak amanah atau khianat itu. Tapi begitu orang sudah merusak janjinya, sudah tidak ada kesadaran untuk melaksanakan perintah Allah, tidak ada kesadaran untuk meninggalkan larangan Allah, maka berikutnya itu beruntun akan menimbulkan sikap-sikap yang negatif, antara lain adalah menjadi pengkhianat. Jadi dalam ayat tersebut, setelah orang itu merusak janjinya, tidak menepati janji, dampaknya adalah ada 5 hal di situ. Yang pertama adalah la'annahum. Kata firman Allah itu la'annahum, kami kutuk mereka. Orang yang sudah tidak menepati janji, termasuk janji syahadatnya itu, dampaknya la'annahum, akan kami laknat dia itu, akan kami kutuk dia itu. Apa arti laknat?
Laknat artinya dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alangkah hinanya, adalah sengsaranya orang itu dijauhkan dari kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu melimpah. Bahkan kasih sayang Allah tidak hanya diberi kepada orang mukmin saja. Orang tidak mukmin pun diberi kasih sayang. Tapi kalau orang sudah merusak janji itu, pertama kali akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah mengutuk, makhluk-makhluk yang lain juga mengutuk. Ya, yang pertama. Yang kedua, dampak yang kedua adalah waja'alna qulubahum qasiyah. Kami jadikan hati mereka itu keras. Ini juga hati menjadi keras ini juga tidak tiba-tiba keras. Dalam sebuah hadis disebutkan jika seseorang melakukan satu dosa sekali, maka dia telah menggoreskan di dalam hatinya noda hitam. Kalau segera tobat, maka hatinya menjadi jernih kembali, cemerlang kembali, cerdas kembali. Tapi seorang melakukan dosa, diikuti dosa lain, maka lama-lama hatinya penuh dengan noda hitam. Sudah penuh noda hitam, masih dosa lagi, maka fadzalika ranu bima kanu yaksibun. Hatinya itu berkarat. Ibarat ada semacam stainless steel itu yang mengkilat, karena berkarat maka hilanglah cahaya daripada stainless tadi. Begitulah hati. Kalau dosa-dosa terus maka hatinya akan berkarat. Kalau sudah berkarat masih dosa lagi, tsumma qasat qulubuhum, maka hatinya akan menjadi keras. Dan kalau sudah keras, kerasnya hati melebihi dari kerasnya batu. Sekeras-keras batu, kena air setiap hari, tes, nanti akan berlubang. Tapi hati manusia kalau sudah keras, lebih keras dari kerasnya hati. Kalau sudah sampai seperti ini, tidak akan mempan ada peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, ceramah-ceramah, pengajian-pengajian, Al-Quran, hadis, gak akan berpengaruh dalam hidupnya. Ini sudah sangat bahaya sekali. Bukan hanya itu saja, kalau sudah keras hatinya, akibat yang ketiga adalah yuharrifunal kalima amma wadi'ih. Dia akan merubah-rubah firman Allah dari posisinya, dari tempatnya, dari maknanya yang sebenarnya. Memaknai Al-Quran sekenanya sendiri, semaunya hawa nafsu sendiri, tidak mengikuti pedoman, tidak mengikuti cara yang dilakukan oleh salafus saleh, yang sering dikatakan dengan tafsir liberal. Memaknai ayat itu semaunya hawa nafsunya sendiri. Ini sudah sangat bahaya juga. Kemudian yang keempat adalah wa nasu hazzam mimma dzukiru bih. Dia sudah lalai, sudah lupa bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk apa. Itu sudah lupa, fungsinya itu sudah lupa. Padahal Al-Quran asalnya adalah Al-Quran ajaran agama, Al-Quran hadis dan seterusnya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah untuk mimma dzukiru bih, untuk menjadi peringatan, bukan untuk menjadi hiasan, bukan hanya untuk aksesoris, bukan hanya untuk tambah-tambahan di dalam acara-acara, bukan itu, tetapi untuk menjadi mimma dzukiru bih. Kalau sudah tadi dikutuk, hatinya keras, sering merubah-rubah makna ayat Al-Quran dari yang sebenarnya, dia sudah lupa fungsi daripada Al-Quran itu, fungsi daripada hadis itu. Sudah tidak jadikan untuk pedoman hidupnya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tadi yang saya katakan adalah wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalila. Kalau orang sudah terkena dampak merusak janji itu, maka akibat yang terakhir adalah kau akan lihat mereka adalah menjadi orang-orang pengkhianat. Jadi kita bisa mendeteksi diri sendiri terutama. Begitu juga orang sekitar kita. Kalau ada orang-orang yang mengkhianat, itu adalah masalahnya adalah ada masalah yang sangat mendasar. Apa yang sangat mendasar? Dia sudah tidak konsisten lagi dengan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa kita melihat pengkhianatan itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Suami istri kalau sudah khianat akan menjadi berantakan. Begitu juga orang-orang yang punya amanah yang besar-besar. Semakin besar amanah, kalau dia pengkhianat, maka semakin besar dampaknya
kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Di samping itu, yang terakhirnya adalah sangat bahaya nanti di akhirat. Dalam suatu hadis disebutkan likulli ghadirin riwaun yaumal qiyamati yurfa'u lahu bihasabi ghadrihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, setiap pengkhianat besok di hari kiamat akan diberi bendera. Di hari kiamat diberi bendera. Dan benderanya tulisannya khain, pengkhianat. Otomatis tidak perlu membuat bendera, otomatis orang yang pengkhianat itu akan langsung ada tandanya bahwa dia pengkhianat. Dan tanda itu, bendera itu tinggi rendahnya bendera itu adalah sesuai dengan seberapa besar pengkhianatan seseorang. Ibaratnya kalau seorang itu khianat kepada keluarganya, maka yang tahu benderanya adalah setinggi keluarganya itu. Keluarganya, oh ternyata bapak saya, ibu saya, suami saya ternyata pengkhianat. Mohon maaf kalau umpamanya dalam level pejabat seorang RT pengkhianat, maka seluruh RT itu akan melihat, oh ternyata bapak ketua RT saya pengkhianat. Begitulah satu Pak RW, Pak Duko, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden kok pengkhianat. Wah, seluruh negara itu tahu bahwa ternyata dia pengkhianat. Betapapun ketika dunia itu tidak merasa pengkhianat. Inilah kenapa pengkhianat adalah amanah menjadi suatu sifat yang sangat penting, menjadi salah satu sifat dari sifat Rasulullah SAW, karena memang pengkhianatan adalah dampaknya, ya dampak di dunia dan dampak di akhirat. Maka marilah kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan keimanan kita, untuk terus membentuk diri kita, keluarga kita, masyarakat agar sesuai dengan misi kerasulan untuk menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Di antara lain adalah menjadi orang-orang yang punya amanah dan terhindar dari sifat-sifat khianah. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim lam yatal qailan alima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fi ilmina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi 'alaina masaibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna wa ja'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله.